Selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Megi Claudia Leona Huai STH. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam pertama Korintus pasal 4 pada ayatnya yang ke-6 yang demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu,
bersyukur, bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, bersyukur, selamanya. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenankanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Kau tetap di samping Juru Selamat-Mu, kau jadi putih bersih. Bertedukah kau di bawah salib-Nya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan terlebih dahulu akan Alkitab kita yang terambil dalam surat pertama Korintus pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13. Surat pertama Korintus pasal 4 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-13 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur untuk kasih Bapa yang terlamat besar dalam kehidupan kami. Kasih-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepekan yang telah lalu. Dan di saat pagi hari ini Bapa, Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan-Mu,
bersekutu di rumah kami masing-masing dalam kebersamaan dengan jemaat-jemaat di Mupel GPIB Jabar 2. Tuhan Maha Baik, kami bersyukur untuk kesempatan ini ya Bapa. Dan saat ini kami akan bersama belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkenanlah Bapa menguasai hati dan pikiran kami dan terangi dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan kami dengar penjelasannya melalui hamba-Mu, kami ditolong untuk mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Hamba-Mu yang terbatas, Bapa pakai dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari surat 1 Korintus 4 ayat yang ke-6 sampai ke-13 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita di saat pagi hari ini dibuka dengan sebuah pernyataan dari Paulus yang menyatakan begini. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Pertanyaannya Ibu Bapak Saudara, mengapa bacaan kita dibuka dengan sebuah pernyataan seperti yang kita baca tadi, bahwa supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Apa yang menjadi persoalan Ibu Bapak Saudara sehingga Paulus mengungkapkan hal seperti ini? Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai catatan awal bagi kita bahwa jemaat Korintus adalah jemaat hasil dari karya pelayanan Paulus di perjalanan misinya yang kedua. Dan jemaat Korintus adalah jemaat yang cukup majemuk, di mana mereka datang dari beragam latar belakang sosial budaya dan juga ekonomi. Jemaat Korintus adalah jemaat yang mereka berlatar belakang Yahudi, non-Yahudi, dan juga ada sebagian yang Yahudi. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan yang menjadi latar belakang dari tulisan pertama Korintus ini didapat Paulus dari laporan dari beberapa keluarga Chloe, ya, yang datang kepada Paulus di Efesus untuk menceritakan tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Dan Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu, tetapi juga persoalan yang dikisahkan kepada Paulus juga didapat Paulus dari informasi-informasi tertulis yang disampaikan oleh para pelayan Tuhan yang ada di Korintus kepada Paulus. Nah, persoalan yang melandasi akan perikop pembacaan kita itu dilatar belakangi oleh adanya perselisihan di antara jemaat, di mana ada kelompok-kelompok yang saling menuding dan memegahkan diri. Ada orang-orang yang merasa dirinya lebih daripada yang lain karena materi, kuasa, atau keunggulan lainnya yang mereka anggap merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sehingga mereka melihat orang yang lain itu tidak lebih hebat dari diri mereka. Dan dalam konteks perikop kita, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, terkait dengan dalam 1 Korintus 4 ayat 1-5, maka jabatan kerasulan Paulus sedang dipertanyakan oleh jemaat Korintus. Mengapa demikian? Karena ternyata telah hadir seorang yang bernama Apolos, seorang yang merupakan pekerja Tuhan yang pandai sekali, fasih sekali berbicara. Ya. Dan mereka menganggap bahwa Apolos itu lebih baik daripada Paulus. Dan Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dengan atau melalui tulisannya ini, Paulus berusaha untuk mendidik jemaat tentang bagaimana mereka harus melihat para pekerja Tuhan, bagaimana mereka harus memandang para pelayan Tuhan dengan karya mereka masing-masing. Dan Paulus juga mau memperlihatkan akan keteladanan hidup sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Apa yang kita bisa belajar dari Paulus pada saat pagi hari ini? Mari perhatikan Ibu Bapak Saudara, pada bacaan kita, ya, di ayat yang ke-7 dikatakan di sana, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak
menerimanya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, melalui statementnya ini, Paulus mau memperlihatkan dua hal. Yang pertama, bahwa umat tidak boleh menyombongkan diri. Umat tidak boleh, bukan hanya jangan menyombongkan diri, tetapi juga jangan umat memandang rendah akan orang lain hanya karena apa yang mereka miliki. Dan di sini saudaraku, di ayat 7 dikatakan ya, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri? Paulus ingin mengkritik akan sikap dari orang Korintus dengan memberikan sebuah penegasan bahwa sesungguhnya apa yang mereka miliki, ya, kemampuankah itu, kekayaankah itu, statuskah itu, jabatankah itu, ya, semua itu asalnya dari Allah. Semua berasal dari Allah. Dan karena semua berasal dari Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang menjadi alasan untuk orang bisa menyombongkan dirinya sendiri. Selanjutnya, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di ayat 8 dikatakan, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tapi tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Ya. Di sini ibu bapak saudara, Paulus mengkritik akan sikap dari jemaat Korintus, beberapa anggota jemaat Korintus yang menyombongkan diri karena merasa memiliki hikmat, pengetahuan yang lebih tinggi dan karunia rohani. Ada orang-orang yang merasa dirinya itu lebih daripada yang lain karena punya kelebihan. Mereka menganggap bahwa mereka lebih berhikmat, mereka menganggap mereka punya karunia lebih daripada yang lain. Dan karena itu, mereka menganggap diri lebih mampu untuk bisa memandang yang lain tidak lebih baik dari diri mereka. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, terhadap pemikiran itu Paulus mengatakan ya, melalui tulisan ini sebenarnya hal yang pertama ibu bapak saudara, bahwa semua yang dimiliki oleh seseorang, kemampuankah, materikah, jabatankah, statuskah, kepintarankah, atau apapun yang bisa dibanggakan, semua itu berasal dari Allah. Tidak ada yang bisa disombongkan. Dan yang kedua, Paulus melalui bacaan ini pada pelajaran kita yang pertama mau mengatakan bahwa karena semua itu berasal daripada Allah, maka janganlah kita menyombongkan diri kita. Tidak boleh. Karena semua yang kita miliki asalnya dari Tuhan Allah. Lalu ibu bapak saudara, sikap seperti apa yang seharusnya mereka miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Paulus mengambil contoh dari dirinya dan para pelayan yang lain pada ayat yang ke-9 dari perikop bacaan kita. Mari kita lihat pada ayat 9 perikop kita dikatakan, sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Di sini ibu bapak saudara, Paulus mau mengatakan, mau mengungkapkan bahwa status mereka, peran mereka, posisi mereka sebagai rasul Allah, sebagai pemberita-pemberita kabar sukacita yang dari Allah, adalah posisi di mana mereka harus menerima konsekuensi bahwa mereka bisa mengalami hal-hal yang membuat mereka menderita. Tempat atau posisi mereka sebagai pelayan Allah menempatkan mereka justru pada posisi ketika mereka harus mengalami penderitaan. Jadi Paulus mau memperlihatkan saudaraku pada mereka gitu ya.
kesombongan versus kerendahan hati. Bahwa kalau jemaat menyombongkan diri mereka dengan apa yang mereka miliki, maka Paulus memperlihatkan bahwa dalam posisi status jabatan sebagai pelayan Tuhan, yang adalah anugerah dari Tuhan, posisi itu, jabatan itu justru menempatkan mereka kerap kali pada posisi yang tidak menyenangkan karena mereka harus mengalami penderitaan demi penderitaan. Dan itu tampak jelas Ibu Bapak kalau kita lihat pada ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Di sini kita lihat Paulus memperlihatkan berbagai hal, berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan yang harus mereka terima ketika mereka melaksanakan tugas sebagai pelayan Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara, dengan kata lain sebenarnya Paulus mau katakan begini, bahwa dalam posisi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, bukan hanya mereka dipandang sebagai orang-orang yang adalah utusan-utusan Allah, tapi posisi sebagai pelayan-pelayan itu menempatkan mereka pada situasi yang sulit. Dan di sini kita lihat bahwa Paulus memperlihatkan mereka menerima dengan sepenuh hati akan semua konsekuensi itu. Dan dikatakan di ayat 12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Ayat 12 dan 13 memperlihatkan kepada kita keteladanan Paulus. Bagaimana sebagai pelayan Tuhan, dia memperlihatkan ketaatan dan kesetiaan. Bagaimana dia memperlihatkan perjalanan sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang penuh dengan penderitaan, tetapi disitulah dia tunjukkan keteladanan. Ketika dimaki, kami memberkati. Ketika kami dianiaya, kami sabar. Jadi Paulus mau memperlihatkan bahwa sebagai pelayan Tuhan, mereka harus memperlihatkan sikap hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu diperlihatkan dengan dimaki, dibalas dengan memberkati. Dianiaya, dibalas dengan sabar, menanggung segala sesuatu. Nah Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ketiga kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, ya, bagaimana sikap orang percaya seharusnya dalam hidup mereka. Sikap orang percaya seharusnya dalam hidup adalah siap dan rela untuk menerima segala hinaan, penderitaan, celaan, fitnah. Sikap orang percaya adalah mau untuk hidup apa adanya, bekerja keras, sabar, menanggung segala sesuatu, ya, dan tetap memberkati walaupun dianiaya. Itu seharusnya yang menjadi sikap orang percaya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat 13 itu juga memperlihatkan kepada kita, ya, bahwa kesetiaan seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan harus ditunjukkan dengan sikap hidup yang baik, ya, sikap hidup yang baik. Ketika orang memfitnah, ya, mereka tetap harus ramah. Ketika mereka menjadi sampah dunia, mereka tetap mengasihi orang-orang yang menganiaya mereka. Nah Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, belajar dari perenungan firman Tuhan ini, apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama Ibu Bapak Saudara, kita diingatkan untuk tidak sombong atau memegahkan diri karena apa yang kita miliki dalam hidup. Kadang-kala saudaraku, ketika kita ada dalam kehidupan persekutuan, ketika kita sudah merasa bahwa kita sudah melakukan sesuatu untuk persekutuan,
Ketika kita merasa bahwa kita sudah memberi sesuatu untuk kehidupan persekutuan, kita merasa bahwa itu sesuatu yang bisa dibanggakan, dan kemudian ketika kita merasa bahwa kita tidak dihargai, kita tidak dihormati, lalu kemudian kita akan bilang, lah, saya kan sudah buat banyak untuk gereja, saya sudah buat banyak untuk persekutuan. Kita merasa bahwa gereja berhutang kepada kita. Dan karena gereja berhutang kepada kita, kita merasa bahwa gereja harus mendengar. Orang-orang persekutuan itu harus mendengar apa yang saya katakan. Itu menunjukkan akan kesombongan kita. Karena kita merasa sudah melakukan sesuatu untuk kehidupan persekutuan. Perikop pembacaan kita mengingatkan kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa apapun yang kita dapatkan atau miliki dalam hidup, atau apapun yang bisa kita lakukan dalam kehidupan persekutuan, semua itu adalah karena Tuhan Allah. Jangan pernah kita menyombongkan diri atau memegahkan diri karena apa yang bisa kita lakukan untuk kehidupan persekutuan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, perenungan firman Tuhan kita mengingatkan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, kita harus memiliki sikap kerendahan hati, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus sungguh-sungguh memperlihatkan sikap hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana sikap itu? Tidak sombong. Yang kedua, rajin bekerja keras. Yang ketiga, siap untuk menderita. Yang keempat, dapat memaafkan walaupun disakiti. Walaupun difitnah tetap bersabar. Itu adalah contoh-contoh sikap hidup orang percaya dalam keseharian yang harus dipraktekkan agar kita bisa menjadi teladan bagi Tuhan. Hal yang ketiga, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan firman Tuhan kita ini mengajarkan kepada kita, mari kita menjalankan setiap tugas dalam kehidupan kita dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Karena apapun yang kita kerjakan dalam hidup, apakah di dalam persekutuan ataukah dalam kehidupan kita sehari-hari dalam beragam peran kita, semua itu adalah alat yang mau Tuhan pakai untuk menyatakan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merespon firman Tuhan ini dengan mengkidungkan pujian, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami ajar kami tak menghina, juga mencela, tapi selalu menghargai karya orang lain. Utus kami Juru Selamat, jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna
biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kasih dan kebaikan Bapa dalam hidup kami, yang sudah menyertai kami selama sepekan ini dengan beragam aktivitas kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu buat kami dalam suka duka gumul juang kehidupan kami. Bapa Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini, mengajar kami untuk tidak menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Mengajar kami untuk tidak memegahkan diri karena apa yang bisa kami lakukan, apa yang sudah kami lakukan buat kehidupan orang lain, buat kehidupan persekutuan. Tapi kami belajar untuk melihat bahwa apa yang bisa kami lakukan untuk orang lain ataupun untuk persekutuan, semua itu karena Tuhan, bukan karena kuat gagah hebat kami. Maka tidak ada satupun yang bisa disombongkan dari kami. Oleh karena itu Tuhan tolong kami menjadi orang-orang yang rendah hati, menjadi orang-orang yang melihat bahwa apa yang kami lakukan untuk sesama, untuk persekutuan, untuk hidup bangsa negara kami, semua itu asalnya dari Tuhan. Kami juga diajar melalui keteladanan Paulus untuk tetap setia dan taat melaksanakan tugas kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang setia. Walaupun karenanya ada begitu banyak pergumulan yang harus kami hadapi dalam hidup. Tolong kami Tuhan, menjadi pelayan-pelayan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu, menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Di saat ini juga Bapa, kami berdoa, menyerahkan akan kehidupan persekutuan jemaat-jemaat Tuhan. 22 jemaat di Mupel GPIB Jawa Barat 2. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, sehingga sungguh Tuhan, di dalam persekutuan masing-masing jemaat, dengan seluruh karya layan yang ada, majelis jemaat dengan pendeta jemaat dan seluruh anggota jemaat, akan selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami harus berada di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan Maha Baik, biarlah Engkau berkati setiap upaya layan, karya layan yang masih diupayakan oleh jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan. Sehingga semua yang kami lakukan, pelayanan-pelayanan online yang kami lakukan, menjadi sebuah persembahan yang harum di hadapan hadirat Tuhan. Bapa berkati, jaga dan lindungi setiap jemaat Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, jemaat lepas jemaat. Biarlah Tuhan, semua jemaat-Mu ada dalam cinta Tuhan, dan kiranya nama-Mu dimuliakan selalu. Kami berdoa Bapa Maha Baik untuk pergumulan kami terkait dengan wabah ini Bapa. Engkau berkati tim dokter, juru medis, para tenaga relawan yang berupaya dengan maksimal untuk mengupayakan yang terbaik bagi kesembuhan saudara-saudara kami yang menderita COVID-19. Kami juga berdoa bagi mereka yang ODP ataupun OTG Tuhan.
Tuhan, Kau lihat keberadaan mereka. Tuhan, tolong agar sungguh saudara-saudara kami yang sedang berjuang dengan COVID-19 ini, mereka boleh diberikan kekuatan, kesabaran, dan juga damai sejahtera-Mu. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh melewati masa sulit ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Engkau berkati akan keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang menderita sakit. Tuhan Yesus, kuatkan, teguhkan iman mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami, baik Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya, maupun pemerintah di Depok ini ya Tuhan, biarlah Tuhan berkati upaya-upaya yang mereka lakukan untuk menolong masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan terkait COVID-19 ini. Biarlah Tuhan, semua upaya yang diupayakan pemerintah baik pusat maupun daerah, semua boleh menolong akan bangsa, masyarakat ini Tuhan, untuk menghadapi beragam persoalan yang ada, dan akan selalu kami boleh melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Maha Baik. Kami berdoa, jagalah akan stabilitas keamanan dalam negeri kami. Biarlah Tuhan, beragam upaya untuk mencoba memancing di air keruh Tuhan dalam situasi yang sulit ini, Tuhanlah yang jaga keutuhan bangsa kami. Jadikan bangsa kami lebih bijak, tidak mudah terprovokasi, tapi justru kami boleh lebih mempererat persaudaraan, merapatkan barisan, saling memperhatikan, saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh menghadapi semua ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami berdoa untuk kehidupan kami seminggu ke depan dengan beragam aktivitas yang ada. Tuhan berkati agar seluruh yang kami lakukan dalam hidup sepanjang minggu ke depan akan berlangsung dalam naungan cinta Tuhan, dan kiranya nama-Mu dimuliakan senantiasa. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ini doa, syukur, dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat yang ke-8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku.
berkenan kehadirat-Mu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, saatnya kita akan mendengar warta jemaat pada Minggu 10 Mei 2020 atau minggu kelima sesudah Paskah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Pelkat Gerakan Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei 2020 pukul 19.00 WIB, dilaksanakan secara online. Pelayan firman Pendeta Megi YSTH, pelayan 2 Saudara Ade Hutagalung. Yang kedua, ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu, bertempat di rumah jemaat masing-masing pada tanggal 13 Mei 2020 pukul 19.00 WIB. Ibadah akan dilaksanakan secara online dengan pelayan firman Pendeta Megi Huai STH. Yang ketiga, ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat, dilaksanakan di rumah masing-masing anggota Pelkat PKP
pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020 pukul 17.00 WIB. Ibadah akan dilaksanakan secara online dengan pelayan firman Penatua B.W. Pati Nasrani dan pelayan liturhus adalah Ibu Riauna Taidi. Demikian beberapa warta jemaat untuk sepekan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Cuma dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.